yang ikut jawab soal nomor 5. Jadi ini hasil diskusi saya dengan rekan dosen senior di STAN. Jadi ini saya bacakan lagi ya soalnya ya supaya teman-teman ingat. Pada tanggal 1 November, Penguin, sebuah perusahaan Amerika, membeli mesin extrusion motor, sebuah perusahaan Inggris dengan harga pembelian $10.000. Jadi harga pembeliannya dinyatakan dalam US dollar sesuai dengan mata uang lokal dari si Penguin ini. Kemungkinan mata uang fungsional Penguin juga US dollar gitu ya. Dan Penguin setuju untuk membayar dalam pounds pada tanggal 1 Februari tahun berikutnya. Kedua perusahaan berada pada periode akuntansi tahun kalender. Asumsikan bahwa kurs spot untuk pounds pada 1 November, 31 Desember, dan 1 Februari sekian gitu ya. Kita diminta untuk mencatat transaksi, mencatat jurnal atas transaksi di setiap tanggal ya. Ada tanggal transaksi, kemudian akhir tahun, lalu tanggal penyelesaian transaksi gitu ya. Nah, untuk jurnal dari Penguin itu ya kemarin saya menjawabnya ini bukan transaksi mata uang asing gitu ya bagi Penguin ya. Nah, dari hasil diskusi kita sepakat bahwa yang dipegang adalah penyelesaiannya gitu. Jadi kalau transaksi tersebut diselesaikan dalam mata uang asing, maka bagi Penguin itu termasuk transaksi dalam mata uang asing gitu. Sehingga jurnal waktu perolehan mesin demikian ya. Jadi mesin atau equipment pada accounts payable USD karena Penguin sebesar 10.000 sesuai dengan harga yang dinyatakan di awal gitu ya. Nah, lalu ketika kita membeli mesin di tanggal 1 November ini, kita harus mengukur ulang nominal pembelian tersebut dalam mata uang yang kita gunakan untuk penyelesaian transaksi. Dalam hal ini adalah pound sterling ya. Saya keluar ya udah ini asumsikan ini pound sterling ya. Ya. Jadi harganya adalah 6.250. Ini saya peroleh dari membagi nilai transaksi 10.000 dengan 1,6 yaitu kurs spot pada tanggal 1 November pada tanggal transaksi. Nah, kemudian karena dalam hal ini Penguin akan menyelesaikan transaksi tersebut dalam mata uang asing, maka meskipun di awal kita menyatakan harganya itu dalam US dollar, maksudnya kita tidak mengubah nilai penjualan itu tetap 10.000, tetapi dia memiliki exposure terhadap perubahan nilai tukar akibat kewajibannya untuk menyelesaikan di tahun mendatang. Oleh karena itu, di tanggal 31 Desember, Penguin membuat jurnal penyesuaian akhir tahun gitu ya dengan memperhitungkan selisih kurs antara tanggal transaksi dengan tanggal 31 Desember. Di sini 0,02 ya, 1,62 dikurangkan dengan 1,6. Jadi 0,02. Kita kalikan dengan nilai transaksi. Nah, nilai transaksinya yang mana? Nilai transaksinya kita kalikan dengan nilai transaksi dalam mata uang asing tersebut ini 6.250 seperti itu ya. Jadi karena di sini mata uang dolarnya itu melemah gitu ya, maka terdapat exchange loss gitu. Jadi exchange loss pada accounts payable nilainya 125. Nah, kemudian saldo accounts payable inilah yang akan kita bawa di tanggal 1 Februari pada saat penyelesaian atau pelunasan utang tersebut. Ya, di 1 November kita catat di kredit 10.000, lalu akibat penyesuaian akhir tahun bertambah 125, sehingga nominal atau saldo AP yang harus kita selesaikan adalah 10.125. Lalu di sisi kreditnya ada cash senilai 10.375 saya peroleh dari nilai transaksinya dalam mata uang asing saya kalikan dengan 1,66 yaitu kurs spot pada tanggal pelunasan 1 Februari. Seperti itu. Itu adalah jurnal dari sisi Penguin. Kemudian dari sisi counterpartnya yaitu Shearwater, nah transaksi ini bukanlah termasuk transaksi dalam mata uang asing. Meskipun
meskipun awalnya dinyatakannya dalam satuan US dollar gitu ya. Nah, tetapi karena penyelesaian dari transaksi tersebut menggunakan mata uang sama dengan mata uang fungsional dari Shearwater, maka Shearwater tidak terekspos terhadap risiko perubahan kurs nilai atau nilai tukar mata uang asing. Oleh karena itu kita catat jurnalnya seperti ini gitu ya. Jadi waktu awal AR pada equipment atau machinery senilai 6.250 ya sesuai dengan nilai yang di sini. Lalu karena dia tidak terekspos pada risiko apapun, maka kita buat di sini no entry untuk tanggal 31 Desember dan pada saat menerima pelunasan cash pada AR sesuai dengan nilai yang sebelumnya. Seperti itu. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau komentar, silahkan. Bu, mau nanya tapi bukan untuk soal ini, boleh Bu? Boleh Ian, silahkan yang mana? Kalau ini Bu apa? Mata uang yang dicatat itu Bu sama dengan mata uang fungsional perusahaan atau gimana ya Bu? Jadi kayak misalnya mata uang fungsionalnya dolar tapi dia punya transaksi itu umumnya mata uang lokalnya itu pound gitu Bu. Yang dicatat itu selama tahun itu pakai dolar apa pakai pound Bu? Tergantung mata uang fungsionalnya. Nanti waktu kita membuat laporan keuangan, ya kita mengkonsolidasi laporan keuangan, maka treatmentnya kita nggak bisa translasikan, tetapi kita harus remeasurement, gitu Ian. Itu yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Jadi itu remeasurement maksudnya dia selama mencatat pakai apa Bu? Sesuai dengan mata uang pencatatannya dia. Oh, jadi pakai dolar ya Bu, kalau fungsionalnya dolar gitu. Mm-mm. Oh iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ya ada lagi kah? Kalau tidak ada, mungkin dari teman-teman yang lainnya juga ada pertanyaan terkait materi pertemuan 3 tentang transaksi mata uang asing. Kalau di di buku itu bab 9 ya. Oh iya, saya juga sudah posting jawaban ini ke LMS, jadi silakan untuk bisa dicek. Lalu untuk latihan pertemuan 2 juga mohon maaf terlambat, nggak jadi hari Kamis, ternyata nggak bisa hari Kamis. Saya juga tapi sudah posting juga di LMS. Saya ada satu pertanyaan, satu soal yang stuck di latihan pertemuan 2. Nanti mungkin teman-teman kalau ada yang bisa ngasih ide gitu, silahkan nanti bisa disampaikan ya. Ini saya kasih lihat. Bentar. Jadi nanti kalian nggak kaget ngelihat jawaban saya kok nggak balance. Oke, sebentar. Yang di soal nomor 7. Nah, ini nih. Di soal nomor 7, ini saya nggak bisa balance. Yang di sini nih. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Ya, di bagian P-nya, di perusahaan P. Nah, di sini saya nggak bisa balance, terutama karena nilai investasi, saldo investasinya. Gitu. Saya sih belum menanyakan hal ini ke dosen yang lain, cuman kalau dari teman-teman ada pendapat atau ada yang sudah mengerjakan, lalu ketemu balance, boleh disampaikan ya, untuk bahan diskusi kita bersama. Oke. Ya, itu aja. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya sudah meminta kalian untuk menyiapkan materi presentasi hari ini. Ya, silahkan kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Silahkan. Siapa juru bicara kelompok 1? Saya, Bu. Siapa ini? Dea. Saya, Bu. Ya, silakan Dea, bisa di-share screen. Yang share screen Suha, Bu. Ya, oke. Boleh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait ilustrasi 4. Di sini anggota kelompok 1 ada Azra, Amel, Anggita, Ayu, saya sendiri, Diva, Eni, dan Sura.
Ini terkait soalnya pada 31 Desember 2015, sebuah perusahaan USA membeli seluruh saham sebuah perusahaan Inggris senilai $455.000 secara kas. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset itu pada saat pembelian ini. Dan kurs 1 pound sterling sama dengan 1,3 US dollar. Selisih antara nilai investasi dan nilai wajar aset itu dialokasikan ke paten. Dan ini ada neraca S pada saat diakuisisi. Lalu dari kertas itu udah diubah ya dari pounds ke US dollar. Coba ke slide sebelumnya. Nah ya, yang itu S, AR, inventory, plan aset. Intinya yang aset itu dia pakai kurs saat kombinasi bisnis, jadi dia pakai historical kursnya. Lalu yang accounts payable dan accounts payable ini semua masih pakai kurs yang saat kombinasi bisnis. Nanti transaksinya ada di belakang. Lalu dari kertas kerja penjabaran raca percobaan tersebut dapat diketahui terdapat paten sebesar $130.000 atau 100 pounds yang didapat dari 455.000 dikurangi $325.000. Nah, 455.000 ini dari cost of investment-nya tadi yang perusahaan Inggris yang P membeli sama dengan implied value, karena P membeli S itu sebesar 100%. Suaranya kresek-kresek ya? Iya, kurang jelas. Ini nggak pakai headset. Nggak pakai headset ya? Kresek-kresek. Iya, coba bentar. Iya. Ya, join open, Bu. Boleh. Halo? Masih kresek-kresek nggak? Masih, Dek. Kenapa ya? Tapi nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya. Lalu yang ini tadi sampai 455.000 itu cost of investment-nya sama dengan implied value karena dia 100%, dikurangi 325.000 itu dari value of net asset. Lalu yang pada 3 Januari 2016 S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke B sebesar $78.000 atau 60.000 pound sterling. Uang muka ini akan diselesaikan dalam US dollar. Dengan asumsi mata uang fungsional S adalah pound sterling, maka bagi S transaksinya adalah transaksi dalam valuta asing. Sehingga bila kurs akhir tahun berubah, maka S harus membuat penyesuaian dan mengakui laba atau rugi kurs. Bagi P, transaksi ini bukan transaksi dalam valuta asing. Sehingga bila kurs akhir tahun berubah, maka P tidak membuat penyesuaian dan tidak mengakui laba atau rugi kurs. Selama tahun 2016, dolar menguat terhadap pound sterling. Kurs rata-rata 1 pound sterling sama dengan 1,25 US dollar dan kurs akhir tahun 1 pound sterling sama dengan 1,20 US dollar. S membayar dividen sebesar 30.000 pound sterling. Kurs saat pembagian dividen 1 pound sterling sama dengan 1,22 US dollar. Nah, di sini ada analisis metodenya. Metode yang digunakan pada transaksi ini adalah metode current rate. Karena mata uang fungsional S adalah pound sterling, sedangkan mata uang penyajiannya itu
analisis transaksi bagi S, mata uang fungsional S adalah pound sterling. Sedangkan mata uang transaksinya adalah dolar, sehingga bagi S merupakan transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Lalu bagi P, mata uang fungsionalnya P itu dolar dan mata uang transaksinya juga dolar. Jadi bagi P transaksi ini merupakan transaksi lokal. Ini jurnal umum yang ada di dalam P untuk mencatat keuntungan dari sebelumnya masuk transaksi dulu aja, soalnya kalau langsung ke jurnal kayak transaksi dulu aja semua. Nah, ini transaksinya, penjabarannya, cash, AR, inventory, plan aset, advance itu yang aset-aset itu dia pakai kurs akhir tahun, pakai closing rate pakai 1,20 US dollar. Dan yang expense dan revenue dia makainya itu kurs rata-rata. Lalu liabilities dia pakainya juga closing rate. Sedangkan dividen makainya actual rate 1,22. Dan yang RE dan capital stock makanya historical rate-nya 1,3 saat kombinasi bisnis itu. Sekarang ke jurnal umum. Nah, ini jurnal umum dalam buku P ketika menggunakan metode ekuitas untuk mencatat bagian keuntungan dari S yang diperoleh B dari income statement-nya S itu diperoleh net income sebesar 106.250 dari sales dikurangi expense, terus dikurangin lagi sama amortisasi patennya. Kayak yang udah kita pelajari sebelumnya, untuk memperoleh income from S dikurangi amortisasi, depresiasi gitu-gitu sama unregistered service intercompany. Nah, 12.500. Jadi hasilnya 93.750 US dollar. Lalu yang kedua ada mencatat di selisih kurs hasil transaksi. Nah, ini didapat dari yang penjabaran transaksinya tadi itu di trial balance-nya ada AOC 28650 di debit. Nah, ini tuh angkanya dapat dari mana? Angkanya sebagai balancing aja antara debit dan kredit. Karena dia balancingnya di debit, berarti dia accumulated AOC-nya tuh loss gitu. Makanya rugi. AOC pada investment 28650 US dollar. Yang ketiga ada mencatat rugi selisih kurs dari paten. Ini caranya yang pertama ada beginning patennya itu kan 100.000 pound sterling dikali kurs saat kombinasi bisnisnya itu 1,3 jadi 130.000 US dollar, lalu dikurangi amortisasinya 100.000 pound sterling dibagi 10 tahun umur patennya dikali 1,25 kurs rata-ratanya itu dapat 12.500, lalu dikurangi hasilnya 117.500 dan dibandingin dengan ending patennya yang menggunakan closing rate 100.000 dikurangi 10.000 pound sterling dikali 1,2 dolar hasilnya 108.000. Nah, seharusnya kita punya paten itu 117.500, tapi sekarang paten kita itu tinggal 108.000, berarti selisih ruginya itu sebagai AOC. Jadi AOC pada investment S 9.500 dolar. Lalu yang keempat, lanjut coba.
kelima ada mencatat pembayaran uang muka dari S. Nah, ini tuh seperti transaksi utang piutang intercompany gitu. Jadi cash pada advance from S $78.000. Nah, ini penjelasannya bagi P transaksi ini bukan merupakan transaksi valuta asing karena advance-nya itu akan diselesaikan dengan menggunakan dolar juga gitu. Sehingga bila kurs akhir tahun berubah, maka P tidak membuat penyesuaian dan tidak mengakui laba atau rugi selisih kurs. Lanjut. Ini jurnal dalam buku S ketika menggunakan metode ekuitas, ketika membayar dividen pada cash sebesar 30.000 pound sterling, lalu untuk mencatat pembayaran uang muka ada advance to pay pada cash 60.000 pound sterling, dan ini untuk mencatat selisih kursnya. Karena bagi S transaksi advance itu merupakan transaksi valuta asing karena kan diselesaikannya itu pakai dolar, sedangkan mata uang S-nya itu pound sterling, makanya transaksi valuta asing. Sehingga apabila kurs akhir tahun berubah, maka P harus membuat penyesuaian dan mengakui laba atau rugi selisih kurs. Advance to P pada exchange gain sebesar 5.000 pound sterling. Didapatnya dari 65.000 yang ada di penjabaran translasinya tadi. Lalu sekarang ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi menggunakan metode ekuitas. Ini ada untuk menghilangkan income from S dan mengembalikan saldo investment ke awal tahun berjalan. Income from S 93.750 debit didapat dari yang tadi net income dikurangi amortisasi paten, lalu dividen S-nya 36.600 dan investment in S-nya sebagai balance 57150. Nah, dividen in S-nya di sini dicatat 100% karena P membeli S sebesar 100%. Makanya dicatat keseluruhan. Lalu yang B ini untuk mengenai investasi awal dan ekuitas S. Itu ada return earning as beginning 65.000, capital stock S 260.000, paten 120.000 di debit, dan credit investment 455.000. Nah, nominalnya bisa didapatkan dari laporan keuangan S. Lalu yang ketiga ada other expense pada paten. Untuk mengamortisasi paten nilainya sebesar $12.500. Ini caranya yang seperti saya udah jelaskan tadi, 100.000 pound sterling dibagi 10 dikali 1,25. Ini kurs rata-ratanya. Amortisasi di current rate method menggunakan kurs rata-rata karena asumsinya itu terjadi secara merata. Ya kan emang tiap tahun. Jadinya 12.500. Ada investment in S pada paten untuk mengurangi paten karena selisih kurs dan mengembalikan satu investment ke awal tahun berjalan. Itu nilainya sebesar 9.500 sesuai dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kelima, untuk menghilangkan transaksi uang muka antar perusahaan. Advance from S kita debit dan advance to P kita kredit sebesar 78.000. Lalu yang terakhir ada untuk menghilangkan OCI hasil transaksi pada laporan keuangan S dan mengembalikan saldo investment in S ke saldo awal tahun berjalan. Jadi ada investment S pada AOC sebesar $28.650. Berikutnya
semua jurnal eliminasinya ke dalam adjustment and elimination sesuai debit dan kreditnya, lalu dihitung di consolidation statement sesuai yang sudah ditetapkan. Ya, baik. Terima kasih Dea dan teman-teman dari kelompok 1. Presentasinya jelas dan lengkap. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan, silahkan. Terkait ini transaksi yang mendasar ya, bahwa kombinasi bisnisnya 100% ya, tidak ada NCI, kemudian kita menggunakan metode current. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke kelompok 1, boleh. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Ibu, sebenarnya saya masih terkait yang expense itu tadi, Bu. Kan yang expense itu kan kayak transaksi utang intercompany gitu ya, Bu. Nah, kenapa dicatatnya itu sebagai uang muka gitu, Bu, bukan sebagai account payable dan account receivable biasa? Kalau uang muka itu biasanya dia itu bukan termasuk monetary asset ya, si uang muka itu ya. Nah, karena dia itu akan nanti statusnya akan kita ngasih uang muka untuk mendapatkan jasa atau barang yang lain gitu. Jadi bukan termasuk AR, bukan termasuk AP. Dia cuman nyicil untuk membeli sesuatu. Nanti in return kita akan mendapatkan jasa atau mendapatkan barang gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin teman-teman dari kelompok 1 ada kesulitan nggak dalam mengerjakan soal atau ilustrasi yang pertama ini? Atau lancar-lancar aja? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa ini? Reza. Siapa? Reza. Reza, oke, silahkan. Ya, kan tadi tuh ada pembagian dividen juga ya. Dividen itu kan merupakan komponen ekuitas. Terus kalau di PPT yang kemarin, kalau di tabel komponen ekuitas itu pakai historical rate. Nah, kalau seandainya di soal kayak tadi tuh kalau disediain kurs dividen sama kurs historis, itu yang dipakai yang mana ya? Dan kalau nggak disediain kurs dividen, otomatis pakai historis. Terima kasih. Silakan teman-teman dari kelompok 1, tapi bukan Dea ya, teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain, silakan untuk menjawab. Pertanyaan dari Reza terkait kurs yang digunakan untuk menjabarkan akun dividen. Izin menjawab. Ya, Suha ya. Silakan Suha. Ya, jadi untuk yang pas pembagian dividen itu menggunakan actual rate-nya. Actual rate saat pembagian dividen itu. Gimana Reza? Oh iya Bu, kirain itu otomatis masuk ke ekuitas. Ya Bu, makasih. Ya, terima kasih Suha jawabannya. Jadi meskipun si dividen itu ya kita menggunakan dividen kita menggunakan kurs pada saat pembayaran atau pengumuman dividen ya.
Jadi ketika dividen diumumkan atau dibayarkan. Sebentar kalian, sebentar saya coba cari dividen. Ya, jadi saat diumumkan atau dibayarkan, kalau yang diketahui salah satu diumumkan atau dibayarkan, boleh salah satu yang digunakan ya, diumumkan atau yang dibayarkan. Sama saja. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan untuk kelompok 1? Mungkin saya ingin menambahkan ya, untuk jurnal eliminasi boleh ditunjukkan. Nah, jurnal eliminasi untuk bawahnya, untuk selisih kurs. Nah, ini ya. Jadi, ketika teman-teman nanti membuat jurnal eliminasi, untuk akun yang digunakan dalam mengeliminasi atau mengembalikan